Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe ke video gua. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Oke, kali ini gua bakal ngebahas tentang buah ya. Banyak pertanyaan yang masuk di chat gua ya. Dan kalian juga pasti pernah mengalami yang seperti ini. Nah, itu dia guys, tadi foto-foto ya, foto ini pecah buah atau crack. Maaf, saya foto ini saya ambil dari punyanya Om Aris Pemuda Nganggur ya. Tadi buah jenis peles ya, yang crack atau pecah buah. Jadi unsur apa sih yang mempengaruhi si buah ini bisa pecah? Nah, biasanya kelebihan dari unsur N atau nitrogen ya. Jadi biasanya pecah buah ini kebanyakan di musim penghujan. Karena apa? Di air hujan itu sudah mengandung nitrogen. Jadi jika buah anggur kita kelebihan nitrogen, maka yang terjadi ya pecah buah. Ini bukan anggur aja ya, buah apapun kalau kelebihan nitrogen pasti pecah, kayak timun suri, semangka, banyak dan lain-lain lah. Jadi unsur apa sih yang bisa mempengaruhi supaya si buah ini biar tidak pecah? Nah biasanya orang-orang itu umumnya taunya ya itu kalsium. Nah, jadi sebenarnya bukan hanya kalsium guys yang kita butuhkan untuk menahan si buah ini supaya tidak pecah. Jadi ada dua unsur lagi yang bisa menahan si buah ini supaya tidak pecah. Apa itu? Jadi dua unsur itu adalah magnesium dan sulfur ya, magnesium dan sulfur. Jadi yang saat kita melakukan perawatan buah itu, kita juga membutuhkan unsur hara yang namanya magnesium dan sulfur ya. Jadi biasanya umumnya gitu orang-orang untuk perawatan buah yang dikasih ke pohon kita itu biasanya unsur kalium dan kalsium, itu umumnya kebanyakan ya. Jadi kapan sih kita aplikan si ketiga unsur ini, kalsium, magnesium dan sulfur ini? Nah biasanya buah melakukan itu 3 minggu sebelum buahnya matang gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman pribadi gua sendiri gitu. Dulu di buah Tran, MF sama Dixon ya. Itu berdasarkan pengalaman gua sendiri. Jadi fungsi kalsium ini membantu penyerbukan pada bunga, membantu pembelahan sel untuk mempertahankan kualitas buah agar tidak mudah pecah ya. Nah, dan si magnesium dan sulfur ini dia punya efek negatif guys. Pada efek negatifnya apa? Pada saat pembuahan memperlambat pembesaran buah gitu. Jadi si magnesium ini punya sifat efek negatif ya, bisa memperlambat pembesaran pada buah. Nah, dan selain itu si magnesium dan sulfur ini juga bisa memaniskan dan meningkatkan kualitas buah dari anggur kita guys ya. Biasanya produk yang ada di pasaran yaitu ini Merauke SOP ini. Jadi Merauke SOP ini dia lebih mudah diserap ya, atau kita bisa juga pakai ini Merauke Subur Kali nih. Nah, ini gua beli yang repack. Jadi Merauke Subur Kali ini kandungan pupuk makro campurannya 30% K2O, 17% sulfur
dan 10% MGO. Nah, biasanya gue aplikasikan, gue biasanya selang-seling ini Merauke Subur Kali sama SOP ini gue biasanya selang-seling gitu pakainya ya. Pada 3 minggu sebelum buah itu matang, gue selang-seling pemakaiannya. Nah, selain itu kita juga harus menjaga kelebihan unsur N ya, apalagi di saat musim penghujan, pohon kita lagi berbuah. Jadi kita harus menjaga unsur N itu supaya tidak terlalu banyak diserap oleh akar dari pohon kita. Caranya dengan apa? Dengan kita taburkan dolomit. Kalau bisa kita gali sedikit, kita tabur, lalu kita tutup dengan media tanam kita supaya apa? Supaya tidak tercuci oleh air gitu si dolomitnya ini ya. Itu yang biasa gua lakukan di kebun gua. Biasanya si dolomit ini bisa menghilangkan, nggak menghilangkan gitu ya, bisa menetralkan atau mengurangi gitulah, mengurangi unsur N yang berlebih di media tanam kita. Dia akan membuat si N ini menguap ke udara gitu. Itu dari jurnal yang gua baca gitu ya. Ya kalau di tambu lampot kita enak, kita tinggal tutup medianya, tambu lampotnya dengan plastik atau apapun. Nah kalau yang di grounding, gue biasanya gue tutup pakai plastik. Kalau hujan turun ya, itu kalau di kebun gue tutup pakai plastik itu supaya apa? Air hujan ini tidak terlalu banyak gitu menggenang di pohon anggur kita. Kalau itu masing-masing tempat atau masing-masing wilayah kalian gimana caranya gitu ya, bisa diakalin lah supaya si unsur N-nya ini tidak banyak terserap di pohon pohon anggur kita. Oke guys, jadi untuk perawatan buah kita juga tetap memerlukan unsur P ya, tapi dalam jumlah yang sedikit. Kenapa kok kita perlu unsur P di perawatan buah? Apa enggak rontok buah? Enggak, kalau kita dalam jumlah yang sedikit. Karena unsur P memang tidak mempengaruhi kadar gula, tetapi bisa menurunkan kadar asam. Tapi bisa meningkatkan rasio gula juga. Si P ini maksudnya bisa memaniskan juga. Memaniskan si buah dari anggur kita. Karena dia bisa mempengaruhi buah anggur kita juga biar cepat matang juga kalau si P ya. Makanya kita ngasihnya jangan banyak-banyak buat si unsur P. Nah, dan si unsur K juga ini kita jangan terlalu banyak ngasih ke pohon kita, apalagi di saat musim hujan. Karena kalau K yang terlalu banyak, unsur K ini dia sifatnya itu tidak konsisten, jadi mudah tercuci oleh air si K ini. Dan dia juga si K ini bisa meningkatkan kadar asam pada media tanam kita. Si K itu kalium ya, K2O itu. Oke guys, semoga kalian semua bisa memahami unsur hara apa yang bisa mengurangi resiko pecah buah atau krek pada anggur kalian ya. Nah, gue juga ada salah satu pengalaman pribadi ya dari temen gue. Dia nanya ke gue tentang cara perawatan buah supaya tidak mudah pecah atau krek. Nah, gue kasih tahu bahwa sebelum pematangan buah 3 minggu sebelum pematangan buah itu kita kasih unsur hara kalsium, magnesium, dan sulfur. Dan alhamdulillah setelah dia panen, gue juga ke tempat dia, alhamdulillah buahnya itu sedikit yang krek atau pecah ya. Padahal di tempat dia itu hujannya lagi, intensitas hujan itu lagi lumayan ya, kadang-kadang seminggu bisa 2 kali di tempat dia hujan. Ini jadi belum lama lah, sekitar sebulan yang lalu. Jadi cukup sekian dulu video dari gua, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan gue juga bisa selalu berbagi pengalaman yang baik buat kalian semua. Oke, salam menanam untuk kebaikan di bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.